Halo kerabat, selamat datang di Fun Fact Antropologi episode 8. Pada Fun Fact episode kali ini akan membahas tentang simbolik kuliner. Kuliner sangat dekat dengan budaya. Nyatanya, kuliner turut hadir akibat dari kebudayaan suatu masyarakat. Antropolog Jean Baudrillard dalam teori konsumsinya mengatakan bahwa konsumsi masyarakat tidak lagi berdasarkan use value atau exchange value, tetapi hadir nilai baru yaitu symbolic value. Dengan artian, konsumen tidak lagi mengkonsumsi sesuatu berdasarkan nilai tukar atau nilai guna, melainkan karena nilai tanda atau simbolis yang bersifat abstrak. Levi Strauss mengungkapkan bahwa makanan dapat digunakan sebagai konsep simbolik dalam pembeda perjalanan alam dan kebudayaan. Dalam hal ini, simbol-simbol praktik kuliner menjadi sebuah rangkaian yang membentuk domain kebudayaan, bersamaan dengan simbol-simbol lain yang dapat melambangkan pesan kebudayaan. Makanan yang dihargai sebagai lambang identitas suku bangsa atau nasional adalah makanan yang berasal atau dianggap dari kelompok itu sendiri. Jadi, bukan makanan yang biasanya dimakan di banyak negara yang berlainan atau dimakan oleh banyak suku bangsa. Keberadaan hidangan nasi tumpeng di upacara selamatan pada masyarakat Indonesia merupakan satu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan para masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Makanan ternyata juga memiliki peran-peran simbolik loh. Foster dan Anderson mengemukakan ada 4 peran simbolik dari makanan. Yang pertama, makanan sebagai ungkapan ikatan sosial. Hal ini terlihat pada kebiasaan saling mengirim makanan antar tetangga dalam satu masyarakat. Mengirim atau menawarkan makanan ini memiliki makna bahwa si pemberi menawarkan sebuah kasih sayang dan perhatian bagi si penerima. Dengan kesediaan si penerima, berarti ia mengakui dan menerima perasaan yang diungkapkan oleh si pemberi dan membalasnya suatu saat. Sebaliknya, jika seseorang tidak menawarkan makanan dalam konteks seperti yang diharapkan, berarti menolak ukuran perhatian dan kasih sayang. Bahkan bisa juga disebut menunjukkan rasa permusuhan. Makanan sebagai ungkapan ikatan sosial juga terlihat dari rasa aman yang dirasakan jika seseorang dapat makan bersama teman-teman dan orang-orang yang disayangi. Yang kedua, makanan sebagai pemberi rasa ketentraman dalam keadaan yang menyebabkan stres. Makanan tertentu yang menggambarkan identitas kelompok pada dasarnya dapat mengembalikan ketenangan jiwa orang yang sedang mengalami stres. Itulah sebabnya mengapa para imigran dalam keadaan apapun akan selalu mempertahankan makanan tradisionalnya sehari-hari di tempat pemukiman yang baru. Seperti contoh orang Minang yang berada di California akan berusaha memasak rendang untuk makanannya di sana, walaupun bahan bakunya sangat mahal. Yang ketiga, makanan sebagai ungkapan kesetiakawanan kelompok. Diwujudkan dalam bentuk makan bersama anggota keluarga. Karena tidak setiap hari hal ini bisa terlaksana, maka kesempatan tertentu seperti memperingati kejadian-kejadian penting dalam seorang seperti ulang tahun kelahiran atau pernikahan dan hari raya keagamaan dipilih sebagai saat yang tepat untuk mengungkapkan rasa solidaritas kelompok. Biasanya makanan yang disajikan pada kesempatan itu adalah makanan khas keluarga atau suku bangsanya. Yang keempat, makanan sebagai simbolisme bahasa. Pada banyak bahasa di dunia, sifat suasana hati seseorang sering diibaratkan dengan kualitas atau keadaan makanan. Kata-kata sifat dasar yang biasa digunakan untuk menggambarkan kualitas makanan ini digunakan juga untuk menggambarkan kualitas manusia. Seperti mendidih artinya sangat marah, hangat artinya mulai marah, setengah terpanggang artinya belum dewasa, manis artinya enak dipandang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, makanan merupakan proses penting dari kehidupan manusia yang dapat menunjukkan hakikat identitas dirinya sebagai bagian dari kehidupan sosial manusia. Berikut merupakan fun fact antropologi tentang simbolik kuliner yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas. Semoga dapat menambah wawasan serta ilmu bagi para penonton.
Sampai bertemu di fun fact antropologi selanjutnya.